Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman mau bikin SKCK tapi males antri lama dan bingung prosedurnya? Nah sekarang teman-teman bisa daftar SKCK online langsung dari HP lewat aplikasi Polri Super App. Gak perlu buka laptop, gak perlu datang 2 kali ke kantor polisi, cukup lewat satu aplikasi. Dan di video ini kita akan bahas langkah-langkah daftar SKCK online melalui Polri Super App, syarat-syaratnya, cara verifikasi, sampai tips biar prosesnya lancar. Yuk kita mulai. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjutkan videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, Polri Super App itu adalah aplikasi resmi dari Kepolisian Republik Indonesia yang dirilis untuk memudahkan layanan publik. Dalam satu aplikasi ini, teman-teman bisa daftar SIM online. Dan untuk daftar SIM online ini juga bisa pakai aplikasi digital Korlantas Polri ya teman-teman. Tapi di Polri Super App juga teman-teman bisa. Di aplikasi ini teman-teman juga bisa cek e-tilang nih. Nah siapa tahu teman-teman nggak tahu-taunya tiba-tiba ternyata teman-teman kena e-tilang. Misalnya teman-teman nggak pakai sabuk pengaman atau nggak pakai helm kayak gitu-gitu, bisa jadi teman-teman bisa kena e-tilang. Tapi kita nggak tahu. Nah di sini teman-teman bisa cek supaya nanti waktu teman-teman melakukan pajak kendaraan itu nggak shock gitu. Ternyata banyak rincian e-tilangnya gitu ya. Karena sekarang kan kameranya udah tersebar di mana-mana ya teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati kalau berkendara, pastikan teman-teman semuanya lengkap, bawa SIM, pakai helm, kalau pakai mobil ya pakai sabuk pengamannya, seperti itu ya. Oke, di aplikasi Polri Super App ini juga teman-teman bisa melaporkan kejadian, misalnya ada suatu kejahatan atau apa, teman-teman di sini bisa lapor. Dan tentu saja teman-teman juga bisa membuat SKCK secara online ya. Aplikasi ini juga bisa teman-teman download secara gratis di Play Store maupun di App Store ya. Teman-teman cari aja dengan kata kunci Polri Super App. Nah, sebelum kita daftar, teman-teman harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya dalam bentuk digital. Teman-teman bisa scan atau foto berformat JPG ataupun PNG. Dan untuk warga negara Indonesia yang perlu disiapkan persyaratannya adalah yang pertama KTP, kedua kartu keluarga, terus kemudian akte kelahiran atau ijazah terakhir, terus kemudian pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah. Teman-teman harus berpakaian rapi ya di situ ya, jangan sampai teman-teman pakai kaos gitu. Terus kemudian teman-teman bawa surat pengantar jika diminta, contohnya dari instansi atau dari perusahaan ya. Oke, terus selanjutnya teman-teman bisa rekam sidik jari. Ini untuk rekam sidik jari ini bisa diambil saat teman-teman datang ke kantor polisi. Jika belum pernah rekam sidik jari ya, tapi kalau udah pernah, misalnya ini SKCK-nya perpanjangan, maka teman-teman nggak perlu rekam sidik jari lagi. Nah, kemudian kalau untuk WNA, teman-teman harus bawa paspor juga ya, atau di sini teman-teman juga melengkapinya dengan kartu identitas ataupun kitab. Nah, di situ teman-teman juga harus bawa surat sponsor dari perusahaan atau lembaga terkait. Nah, pastikan ukuran filenya ini tidak melebihi 1 MB per dokumen ya, agar tidak gagal saat diupload. Misalnya file teman-teman itu lebih besar dari 1 MB, maka teman-teman harus kompres terlebih dahulu hingga nggak sampai 1 MB. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai proses pendaftarannya ya teman-teman. Teman-teman ikuti baik-baik langkah-langkahnya supaya teman-teman lebih paham. Langkah yang pertama, teman-teman bisa download dulu dan install aplikasi Polri Super App dari Play Store ataupun App Store. Kemudian teman-teman buka aplikasinya. Teman-teman di situ buat akun jika belum punya ya, tapi kalau udah punya ya udah. Nah, teman-teman perlu masukkan nomor handphone yang aktif. Nanti di situ ada verifikasi via SMS. Terus kemudian teman-teman login. Lalu pada beranda teman-teman bisa pilih menu layanan publik, yaitu SKCK online. Kemudian berikutnya teman-teman pilih pendaftaran SKCK baru. Nah di sini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Teman-teman mau pilih SKCK baru atau mau perpanjangan, nah pilih aja di situ. Kemudian teman-teman isi formulir data diri sesuai dengan KTP ya, jangan sampai salah. Kemudian di situ teman-teman isi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan hingga status pernikahan.
Dan di situ teman-teman juga pilih nih tujuan pembuatan SKCK-nya itu untuk apa. Misalnya untuk melamar kerja, untuk CPNS, untuk visa ke luar negeri, untuk syarat sekolah, atau keperluan lainnya. Di situ teman-teman pilih aja karena memang di situ udah ada pilihannya. Dan kemudian setelah itu teman-teman pilih lokasi pengambilan SKCK. Nah biasanya teman-teman bisa pilih Polsek, Polres, atau Polda tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau untuk Polsek biasanya untuk keperluan lokal ya teman-teman. Polres untuk kerja swasta, CPNS, kuliah seperti itu. Untuk Polda untuk visa atau ke luar negeri. Nah untuk di Mabes Polri ini untuk keperluan luar negeri khusus seperti menjadi pejabat negara atau adopsi anak luar negeri gitu ya. Pastikan teman-teman pilih kantor yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat mendaftar online ya. Kemudian teman-teman langsung aja upload dokumen-dokumen persyaratannya tadi yang udah teman-teman siapkan seperti KTP, KK, pas foto dan lainnya. Nah, di situ teman-teman bisa langsung aja klik submit dan tunggu sampai muncul kode registrasi dan barcode. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa simpan atau screenshot barcode itu, dan barcode ini nanti wajib teman-teman bawa saat ke kantor polisi saat pengambilan SKCK-nya saat sudah jadi ya, teman-teman. Kemudian setelah selesai daftar secara online, teman-teman harus datang langsung ke kantor polisi yang teman-teman pilih tadi ya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa minta tolong ke orang lain, tapi harus menyertakan surat kuasa untuk pengambilannya ini. Jadi kalau teman-teman ada di luar kota, luar pulau dan segala macam, teman-teman nggak usah khawatir karena bisa diambilkan orang lain asalkan ada surat kuasanya. Oke, selanjutnya teman-teman akan ada verifikasi data di sana. Kemudian teman-teman serahkan dokumen asli dan juga fotokopi. Jangan lupa fotokopi dulu ya di rumah ya. Kemudian selanjutnya ada foto dan pengambilan sidik jari jika belum pernah. Tapi teman-teman waktu itu saya pernah bikin dan diambilkan orang tua saya di Polres. Tapi rasa-rasanya nggak usah sidik jari juga nggak apa-apa sih teman-teman. Nah di situ teman-teman ikutin aja alurnya ya. Semoga aja di daerah teman-teman juga nggak perlu seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung mengambil SKCK yang sudah dicetak. Nah di sini teman-teman jangan lupa bawa KTP asli dan juga fotokopi ya teman-teman. Walaupun diambilkan maka KTP-nya itu sebaiknya dikirim aja ya. Kemudian pas foto latar merah, barcode atau kode registrasinya tadi jangan lupa dibawa saat pengambilan bukti pendaftaran online-nya. Kemudian rekam sidik jari kalau belum bisa dilakukan di tempat lain gitu. Biasanya SKCK ini bisa selesai dalam 1-2 jam tergantung antriannya. Dan kalau udah daftar online itu biasanya nggak terlalu antri kok teman-teman. Dan itu rasanya nggak sampai sejam udah selesai ya. Kemudian untuk biaya resminya, pembuatan SKCK ini sebenarnya murah loh teman-teman, cuma 30.000 aja sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020. Dan pembayarannya ini bisa dilakukan langsung di kantor polisi, tunai atau lewat metode yang tersedia. Bisa transfer juga teman-teman. Untuk masa berlaku SKCK ini adalah 6 bulan sejak diterbitkan dan bisa diperpanjang sekali untuk 6 bulan berikutnya. Jadi di 6 bulan berikutnya lagi teman-teman harus bikin SKCK baru karena di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Jadi biar lebih akurat gitu. Jadi cuma bisa berlaku dalam 1 tahun. Yang pertama bikin baru, kemudian 6 bulan berikutnya diperpanjang. Dan di 6 bulan berikutnya lagi teman-teman harus bikin SKCK baru lagi. Oke, ini ada tips ya dari saya supaya teman-teman gak bolak-balik atau antre lama saat teman-teman itu mengambil SKCK-nya. Nah, yang pertama teman-teman gunakan pas foto terbaru dengan latar belakang merah ya. Jangan pakai pas foto yang lama ya, gunakan foto yang terbaru. Kemudian upload dokumen digital yang jelas dan ukurannya kecil. Jangan sampai teman-teman itu upload dokumen yang blur ya, pastikan dokumennya itu terbaca. Kemudian teman-teman kalau bisa datangnya pagi-pagi aja ke kantor polisinya untuk menghindari antrian panjang gitu ya. Misalnya kantor polisinya bukanya jam 8 gitu, teman-teman jam 8 usahakan udah ada di sana gitu. Nah, gunakan pakaian rapi dan juga sopan ya teman-teman karena ini adalah lembaga kepolisian ya. Jadi teman-teman harus sopan, terutama kalau teman-teman belum pernah ambil foto dan sidik jari. Karena untuk fotonya sendiri itu nggak boleh pakai kaos teman-teman, harus rapi dan menggunakan baju yang berkerah. Kemudian teman-teman cek ulang semua data sebelum submit di aplikasi. Pastikan data-data yang teman-teman submit itu udah benar. Karena nanti kalau misalnya ada satu kesalahan itu akan memperlambat proses pembuatan SKCK teman-teman ya. Oke, jadi gimana? Apakah susah atau gampang? Nah sekarang daftar SKCK nggak perlu ribet lagi ya teman-teman. Nggak perlu datang ke
Polres gitu. Kalau misalnya teman-teman jauh gitu, itu bisa diwakilkan dan bisa daftar secara online. Nah, oke teman-teman, jangan lupa aplikasinya cukup dari HP, pakai aplikasi Polri Super App. Nah, prosesnya cepat dan juga praktis. Oke teman-teman, video kali ini sekian dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Bye-bye!